Hai Zola, Hai. saya perempuan, udah umurnya 41 tahun, tapi sampai saat ini saya belum pernah yang namanya punya romance relation seperti pacaran. Bagaimana sih caranya untuk starting hubungan romantis di mana saya tidak tahu caranya memulai satu hubungan? Approach-nya ketika kita jadi temen dan approaching untuk future partner, untuk dating itu beda. Bagaimanapun background kesehatan itu kan akan mempengaruhi kehidupan ke depan. Ya. Nah, itu kapan sih waktu yang tepat untuk bisa ngomong itu sama? Jangan pernah takut untuk nunjukin kamunya punya your weakness. Jangan pernah takut karena the right person is always support you. Hai Zola, Hai. saya Salsa, 41 tahun. Terima kasih ya sudah menerima telepon saya. Apa kabar? Apa kabar Salsa? Baik. So tell me gimana? Saya ini telepon Zola dengan kasus yang cukup unik ya. Saya perempuan, udah umurnya 41 tahun. Berapa? Tapi 41? sampai saat ini saya 41. Oke. Tapi sampai saat ini saya belum pernah yang namanya punya romance relation seperti pacaran. Dan saya memang terlihat memiliki achievement yang sangat tinggi karena sekarang punya karir yang stabil dan sekolah juga di luar negeri. Ini saya bisa mencapai posisi ini dikarenakan memang perjuangan keras untuk melawan background ekonomi sulit dan fatherless di masa kecil. Jadi saat ini saya terhalang oleh 4 isu utama yang membuat romansa itu terasa mustahil. Pertama, saya tidak tahu caranya harus memulai relasi atau dating itu seperti apa. Yang kedua, saya cenderung untuk memiliki kepribadian yang maskulin. Maksudnya ketiga, kepribadian maskulin itu apa? Maskulin seperti ini, saya kan punya masalah dengan fatherless sejak kecil. Tapi bagi saya itu ke fatherless itu seperti kehilangan cetak biru interaksi yang sehat antara pria dan wanita. Jadi ketika background ekonomi yang sulit, saya itu harus menjadi kepala keluarga buat diri saya sendiri. Jadi cara saya berinteraksi dengan orang, cara saya decide sesuatu, cara saya berpikir itu benar-benar seperti seorang pria yang harus berjuang untuk hidup dirinya sendiri. Kalau boleh tahu, figur bapaknya itu di kamu nggak ada itu dari kapan? Seingat yang saya tahu mungkin sejak umur 3 tahun. Jadi berarti dari umur 3 tahun, kamu nggak ada figur bapak ya? Tidak ada. Kalaupun kami bertemu, paling interaksi hanya 1 sampai 2 jam per bulan. Oke, sampai sekarang? Iya, Oke, tapi berarti masih ada ketemu ya? ketemu masih, tapi yang hanya formalitas ketemu aja. Oke. Dan kami tidak pernah berbicara mengenai masalah emosional seperti layaknya ayah dan anak. Oke. Terus masalah yang lain, orang-orang tuh melihat profil saya terlalu tinggi. Ini yang membuat kadang-kadang pria minder. Apalagi dengan posisi sekarang, saya punya karir yang cukup stabil, dengan posisi ekonomi yang sudah cukup baik lah. Sehingga orang itu ketika mau mendekat agak merasa minder duluan. Sorry kepotong, kamu tahu dari mana mereka minder? Apa kamu udah pernah experience sebelumnya? Setiap kali saya didekati orang, biasa mereka akan nanyakan semacam background study, kamu kerja di mana, kamu pendidikannya seperti apa, dan lain-lain. Dan rata-rata ketika mereka tahu background saya sekolah sampai dengan level yang tinggi, kemudian saya bisa beberapa bahasa, saya punya karir yang stabil, rata-rata mereka mundur teratur. Oke. Dan satu hal yang paling gong yang lain yang membuat kadang-kadang saya berpikir apakah mungkin saya bisa menjalin suatu relationship dikarenakan saya punya kondisi kesehatan di mana saat ini saya punya autoimun. Pada prinsipnya saya pengen bertanya sama Zola, bagaimana sih caranya untuk starting hubungan romantis di mana saya tidak punya atau tidak tahu caranya memulai suatu hubungan. Oke. Selama 41 tahun kamu ada dating kah? Dating maksudnya kamu pergi dating ya. Kenal sama orang terus udah gitu dating. Berarti kan kamu bilang kalau kamu nggak pernah
Belum pernah di committed relationship, bener? Iya. Oke, tapi kalau untuk dating, ada orang yang mau kenal, ketemuan, segala macam, itu gimana? Kalau ketemuan sama orang sih, ya itu hal yang biasa. Memang saya punya community yang sangat cukup luas. Sering juga makan, ngobrol, nonton tuh juga sering. Cuman ketika masuk suatu relasi yang lebih serius, saya nggak tahu bagaimana caranya harus memulai uh, hal tembok yang saya selalu bangun dengan tinggi itu, karena saya selalu berpikir saat saya masih sekolah, okay, we must focus to our study. It means there is no about romansa atau relationship. Tapi akhirnya ketika saya tunda-tunda masa itu, lah umur saya makin lama makin udah jauh ya. Nah, so far kamu datingnya gimana? Seberapa sering kamu dating? eh Tidak banyak sih, mungkin sekitar 4 kali dalam setahun. 4 kali dalam setahun. Oke, kamu kenalnya kebanyakan di mana? Di dalam ketemuan terkait dengan kerjaan atau komunitas, Dan ya. so far, let's say misalnya dengan satu orang, kamu biasanya dating sampai berapa kali? With one person. Sekitar 2 atau 3. Oke. Dan gak lanjutnya karena apa? Banyak faktor sih. Mungkin karena mungkin salah satu sisi yang lain ya, mungkin dikarenakan hubungan keluarga orang tua saya yang tidak baik, saya melihat bahwa kita itu harus mencari sosok yang memang tepat ya. Seperti saya tuh pengen saya dan pasangan itu sama-sama bisa growing bareng. Nah, jadi ketika saya menemukan ada satu kriteria yang tidak memenuhi, contohnya dia tidak bisa untuk bisa growing bareng, atau karena kondisi kesehatan saya harus mencari orang yang memiliki lifestyle hidup yang lebih sehat. Ketika saya tidak menemukan itu, atau saya menemukan sesuatu yang ini sudah masuk ke dalam red flag, maka saya biasanya mundur. Oke, so selama ini yang udah kamu dating, menurut kamu itu isunya lebih banyak kamu yang mundur atau lebih banyak kamu yang mundur itu maksudnya kamu melihat bukan nggak memenuhi your standard. Oke. Oke, and then Oke. akhirnya ya kamunya mundur gitu atau berarti kan nggak memenuhi your standard means you know your standard. Oke. Dan ternyata nggak memenuhi your standard. Oke. Kalau yang satunya lagi lebih ke yang memang dari kamunya yang nggak mau gitu. Itu lebih banyaknya yang mana? Lebih ke 50-50 sih. Saya tahu ketika tidak memenuhi standar, saya mundur. Atau ketika mereka tahu profiling saya, mereka pun mundur. Oke. So tell me, what is your standard? Tell me, what do you want? Sebenarnya saya lebih senang suatu cari pasangan yang kita bisa saling ngobrol, kita punya suatu keinginan buat bisa growing bareng. Iya, tapi untuk growing bareng itu kan ada proses ya. Iya, Nah, seperti contohnya saya nyari orang yang mencari orang yang loyal, yang jujur. Jadi ketika dari awal suatu baru dating awal, saya melihat ada suatu ketidakjujuran dalam pribadi orang tersebut, atau pria itu cenderung untuk memanfaatkan situasi ketika ekonomi saya lebih tinggi, alias area saya merasa saya dimanfaatkan, saya biasanya akan mundur. oke. Karena gini, untuk kenal sama orang itu butuh butuh interaksi dan butuh waktu. Kayak tadi kamu selalu bilang you want to meet someone that you can grow with. But sebelum ke sana kan mesti tahu dulu gitu, kitanya sebenarnya yang memang kita mau, yang kita mau cari dari orangnya seperti apa. Like your personality, terus udah gitu your core values, kamu udah tahu belum? Gitu. Oke. Kita kan mencari orang bukan berarti values-nya harus sama, paling nggak align. The core values itu penting gitu loh. Paling nggak kita jadinya ada yang align dan ada yang match.
Nah, so far dari yang kamu ngobrol atau kamu ketemu, itu gimana? Apakah kamu memang baru kenal sama orangnya, ya udah deh yang penting ketemuan dulu, ngobrol dulu, and then kalau misalnya match kita lanjut, kalau enggak, atau kamu coba cari dulu sebenarnya core values-nya sama apa enggak? Misalnya, sesimpel kalau misalnya, kita ngomongin masalah, apa ya, yang orang memang sangat penting banget, misalnya kita ngomongin masalah religion gitu, harus satu agama, Oke. misalnya gitu. Dan apakah misalnya kalau memang kamu tahu, kamu punya ada certain things non-negotiable yang memang kamu nggak non-negotiable, dan akhirnya kamu ketemu dengan orang yang sebenarnya ada di your deal breaker misalnya gitu. Gini Jola, selama saya itu, kenal, biasa saya tuh sebelum ke arah kayak serius dating ya, biasa saya mengenal orang itu sekitar 6 sampai setahun dalam pertemanan dulu. Mmm, Jadi oke. dalam satu community itu saya akan saling ketemu, saling Mmm, ngobrol, tapi as exactly hanya ketemu aja gitu, tidak ngomong terlalu deep masalah personality. Jadi ketika dari awal sudah yakin, dengan masing-masing, baru kita bicara yang lebih ke arah serius. mmm, Tapi ketika ngobrolin hal yang lebih ke yang tadi, what do you want, what do you need, terus kemudian kita antara keinginan masing-masing untuk lanjut ke beberapa jenjang yang lain, ke jenjang yang lebih serius, itu biasanya stop. Karena kita tidak menemukan hal yang matching dan berusaha untuk mencari hal-hal yang kita bisa negosiasikan, tapi ujung-ujungnya mentok. ya oke, berarti kalau untuk, that part kamu udah coba ya berarti memang belum ketemu yang the right person aja, gitu. Cuman memang it takes time untuk kenal orang, dan apalagi kadang kan gini, kalau tadi kan kamu selalu yang kamu pakai caranya adalah kamu berusaha untuk kenal orangnya dulu paling nggak 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, as a friend dulu. Sebelum kamu approaching to be, your future partner atau misalnya kamu untuk dating. Mmm Mungkin bisa diganti approach-nya. Try another approach, because if you cannot expect different result if you still have the same approach kan. Jadi kalau selama ini yang kamu coba caranya adalah jadi temen dulu selama 5 bulan, 6 bulan atau 1 tahun gitu ya, terus udah gitu baru dating gitu. Justru sebenarnya sekarang ya udah ketika kamu ngelihat seorang dan oh dia kayaknya bisa nih, and then I like him, I want to get to know him. Ya udah, and then start to get to know langsung aja instead of, jadi temen dulu. Karena approach-nya Oke. ketika kita jadi temen dan approaching untuk future partner, untuk dating itu beda. Beda dalam arti kata kalau temen kan kita nggak ada yang, apa, caring yang full lah, atau kalau nggak harus yang ada flirting lah gitu. Kalau ke temen kan nggak mungkin gitu, tapi kalau misalnya sama orang yang memang kita tahu kayaknya gue suka dan I'm attracted to him. Terus pasti akan ada kayak flirting lah, teasing, mau tahu dianya gimana. Hal-hal yang memang kita nggak bisa lakuin ke teman. Jadi Oke. di approach-nya ganti aja. Instead of Oke. kamu jadiin temen dulu, langsung aja approach untuk dating. And then let's see, jadi kamu juga nggak buang-buang waktu. Signalnya jadinya Oke. jelas, you're not looking for friends, you're looking for a future partner. Oke. And how to starting a flirting with someone? Itu kalau kita ngomongin flirting itu panjang gitu, dalam arti kata, kitanya sendiri flirting itu it's all about, confident ya, kitanya harus Heeh. nyaman sama diri kita sendiri, you're confident with yourself, you're comfortable with Mhm. yourself, you're comfortable with your own skin, dan Mhm. keluarnya pun juga ketika kita flirting lebih enak. Flirting itu it's about body language. Body language itu ada apa? Ada touching, eye contact, smiley, ya. Itu body Mhm. language. You show them that, "Hey, I'm attracted to you." Mmm, dan bisa dari juga obrolan, kata-kata. Itu juga bisa flirting. Tapi flirting itu ya sesimpel misalnya, kamu lagi ketemu sama orang, terus udah gitu, eee, you like him, dan kamu bisa teasing dan, "Oh, I like the way you talk," misalnya.
I like your, the way you dress up. That also part of flirting with the eye contact. Flirting itu juga Oke. bisa dengan kalau misalnya kamu lagi ada di suatu tempat, and then kamu ngelihat seseorang yang memang you attracted to, and then start using eye contact. Kalau aku sih biasanya bilangnya 3 second rules of flirt. Hmm. Itu kan ini nggak kenal ya sama orangnya ya. Let's say misalnya kita lagi ada di acara Hmm. party atau di acara manapun gitu, and then there's someone that catch your eyes, terus kamunya bisa langsung untuk, flirting. Jadi lihat dulu, kalau aku biasanya lihat dulu orangnya, eye contact, at least hold sampai 3 second, 3 second, hold it for 3 second, terus pas dianya melihat, dan dia pasti tahu mungkin ya kayak kamu lagi ngelihat gitu. Pas dianya ngelihat kamu and then you look away, gitu. Oke. Jadi eye contact dulu for 3 second, one, two, Hmm. three, and then pas dia ngelihat, you give him a smile, just a little smile, smitten look gitu, and then look away. Terus kamu ulang lagi. Jadi sebenarnya itu ngasih hint, "Hey, I'm attracted to you. I'm seeing you, I'm attracted to you," gitu. Itu kalau dengan yang stranger, yang beneran nggak kenal sama sekali ya, lagi di situasi, lagi di party, lagi di mana, segala macam gitu. Itu flirting. Oke. But first, in order for you to flirt, you have to, feel comfortable with your own skin, kamunya lebih nyaman, confident gitu, karena itu keluarnya akan jauh lebih lebih apa ya, natural gitu loh. Jadi itu ngeliatin kalau the power is in you, and Hmm. then this is me showing it to you that I'm attracted to you, gitu. Ini kalau namanya flirting pasti physical dulu, kalau sama orang yang nggak kenal ya. Kalau di luar doang segala macam and you start to flirt and eye contact, itu ya tadi, maksudnya itu lebih ke physical sebenarnya. Kan Oke. nggak tahu orangnya gimana, itu cuman pintunya doang. Eye contact it's a window to the soul, right? Jadinya, biar bisa ngobrol gitu. Oke. Kalau sudah terbuka, eee, pintu untuk bisa ngobrol dan kenal lebih jauh, itu kapan sih waktu yang tepat untuk menyampaikan bahwa kita tuh punya loh masalah health issue atau punya background yang mungkin tidak semua yang akan sulit untuk disampaikan kepada orang yang baru kita kenal. Mhm, Contohnya kayak saya kan, penyintas lupus ya. hmm, Bagaimanapun, background kesehatan itu kan akan mempengaruhi kehidupan ke depan. ya. Nah, itu kapan sih waktu yang tepat untuk bisa ngomongin ke sana? Jadi setelah kamu dating 2 kali, 3 kali and you know exactly, kan kita tahu ya, kalau kita udah mulai attracted to the person atau we like them, and then you know that this is you know that you can pursue it to the next level gitu. Di situ baru kamu bisa mulai ngobrol. Jadi nggak ada waktu antara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu nggak ada. Lebih ke the quality of your conversation dan seberapa nyamannya Mhm. kamu gitu. Ada orang yang memang mereka ngomong di awal langsung. Anyway, what are you looking for in partner misalnya. Dan mungkin kamu Mhm. bisa nanya-nanya dulu instead of kamu bilang kalau kamu misalnya punya, lupus ya kamu ya? Iya, lupus. Oke, kalau misalnya kamu ada lupus gitu ya, instead of kamu bilang itu, kamu bisa bilang, "What do you think about someone yang punya lupus?" Misalnya gitu. "What are you looking for in partner?" Dan kamu tanya point of view-nya tentang itu gitu. Kadang ada yang mereka, "Oh, nggak masalah kok, kan sekarang bisa diobatin, berarti it's not an issue for them. Kalau misalnya dia bilang, "No, I want someone yang memang healthy," segala macam, and then you know where you stand, gitu. Tapi you don't need to worry karena aku punya klien yang, dianya juga punya, autoimmune, dan aku juga matching-in, turns out they're in Mhm. relationship right now, gitu loh. Jadi, jangan pernah takut kalau untuk nunjukin kamunya punya your weakness, your strength, gitu. Jangan pernah takut karena the right person is always support you.
Oke. Jadi kamu Berarti jangan melihat itu sebagai your weakness, karena kamu punya keunikan yang lain gitu. Jadi fokusnya bukan ke your weakness, tapi fokusnya adalah ke uniknya kamu, gitu. Jadi oke. kalau mau ditanya kapan saatnya harusnya ngomong, senyamannya kamu aja. Jadi nggak ada aturan sebenarnya, tapi nggak yang on the first date juga. Karena kan belum tentu akan lanjut kan. Ketika dua-duanya Iya, kamu ngelihat, oh kayaknya kita interaksi udah mulai sering nih, kita lagi getting to know each other nih, dan mutual, apa, feeling-nya pun juga mutual gitu. Nah, itu bisa mulai diobrolin gitu. berarti nanti ketika dalam proses dating terus sudah ada keterbukaan mengenai background, mengenai segala sesuatu ya, Hmm. eh, kesehatan, background pendidikan atau apa, terus ketika laki-laki yang saya itu mundur, berarti ya udah bukan yang terbaik. Ya Ya, kita harus cari lagi yang lain. ya, itu jadinya tinggal seleksi alam. Kayak tadi kamu bilang, kamu dekat sama sama seseorang dan ternyata dianya mundur karena tahu your background misalnya gitu ya, either your Mm-mm. profesi dan segala macam, it's okay, nggak masalah. Jadi bukan berarti kamunya yang ketinggian, atau mungkin, kamunya berasa jangan sampai berpikir dengan your career, yang tinggi itu jadi menghambat kamu untuk ketemu the right one, no. There's a lot of people out there that looking for someone like you. Itu aja yang harus diingat. Jadi kalau memang ternyata ketemu dengan orang dan dianya mundur, mean he's not the right one for you. Keep looking. Oke, terima kasih atas Gitu. sarannya Zola. Oke, thanks ya. Hope it helps. Iya, thank you. Thank you. Bye. Happy weekend. Bye.